Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas atau mempresentasikan hasil dan pembahasan dari artikel yang kami buat, yaitu mengenai permainan dan pukulan di pembelajaran matematika, di mana anggota kami terdiri dari saya, Ratifah, dan Nina, yaitu Pratwi dan Alifah. Di mana matematika ini gabungan antara matematika yang terdapat di budaya yang ada di Indonesia. Kita ambil di permainan tradisional, yaitu dam pukulan yang berasal dari daerah Betawi. Di mana nilai budaya ini melatih keseimbangan fisik, konsentrasi, dan psikologis, serta menanamkan nilai kerjasama dan sportivitas. Nah, dam pukulan ini sangat populer di kalangan anak-anak, terutama pada anak-anak perempuan Betawi, yang dimana mereka memiliki akar kuat dalam budaya mereka yang biasanya dimainkan di luar ruangan pada sore hari. Nah, dampu ini diambil dari batu patahan atau batu seperti keramik, genteng, dan batu arena permainan yang memiliki bentuk kotak-kotak, persegi panjang, bahkan ada yang seperti lingkaran pada ujung permainan. Walaupun nilai dari budaya ini tidak diwariskan secara tertulis maupun lisan, namun hal tradisi ini dilestarikan mulai dari keluarga mereka untuk menjaga kelestarian dari tradisi. Karena berbagai daerah di Indonesia juga memiliki permainan serupa seperti dam pukulan, seperti engklek, sunda banda, atau taplak gunung. Namun intinya tetap sama, di mana permainan ini melempar sebuah benda, kotak, atau keramik serta genteng, dan nantinya bermain dengan melompat dengan kuku kaki dan mengambil benda tersebut tanpa menginjak garis. Dan bagi masyarakat Betawi, permainan ini juga bukan hanya hiburan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memperkuat nilai kebersamaan, interaksi sosial, serta pembelajaran informal melalui bermain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait manfaat permainan si dampu bulan ini. Jadi permainan dampu bulan ini memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan anak-anak Betawi. Kalau dilihat secara fisik, permainan ini tuh memperkuat otot kaki, kemudian meningkatkan keseimbangan dan melatih koordinasi gerakan tubuh. Kalau dari segi kognitif, anak-anak belajar strategi untuk melompat dengan tepat. Nah, kemudian permainan ini juga membangun interaksi sosial, mengajarkan kesabaran, menanamkan nilai kejujuran. Kemudian keceriaan dan humor khas Betawi dalam permainan ini mempererat persahabatan dan menjadi sarana sosialisasi yang positif dan mendidik. Jadi manfaat-manfaat ini sangat relevan di era digital saat ini ketika interaksi tatap muka antara anak-anak semakin berkurang. Kemudian untuk ketentuan permainan dari si dampu bulan ini, jadi dampu bulan ini aturan permainan cukup sederhana. Kita tinggal lempar dadu ke kotak pertama, kemudian kita lompati kotak dengan satu kaki, tapi hindari kotak dampu ya teman-teman. Kemudian kita balik lagi dan ambil dampunya tanpa menyentuh garis. Jika berhasil maka kita bisa lanjut lagi main. Tapi kalau misalnya kita gagal, kita kasih ke giliran berikutnya atau ke teman kita gitu. Walaupun simpel ya, tapi butuh konsentrasi, keseimbangan, dan strategi. Jadi anak-anak Betawi terkadang memodifikasi aturan ini secara lokal gitu. Untuk aturannya itu bisa disepakati bersama di awal. Untuk perspektif matematikanya, kalau ditinjau dari perspektif matematika, permainan dampu bulan ini menyimpan banyak unsur matematika yang bisa dijumpai dalam bentuk konkret dan kontekstual. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi pada permainan dampu bulan tersebut, ditemukan unsur geometri bidang, kemudian ada hubungan antar sudut, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, logika matematika, dan konsep probabilitas atau peluang. Kemudian kita akan menguraikan
hasil dan pembahasan mengenai unsur matematika, khususnya pada geometri bidang, hubungan antar sudut, jaring-jaring, dan refleksi. Kemudian yang pertama ada unsur geometri bidang. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan eksplorasi terhadap arena permainan dampu bola, ditemukan bahwa bisa dilihat ya di gambarnya, di situ dilihat di slide itu ada gambar, itu merupakan konsep geometri bidang pada arena permainan. Jadi satu itu ada persegi, kemudian di dua itu ada segitiga ya, kemudian yang ketiga itu ada setengah lingkaran. Jadi gambar ini memperlihatkan bahwa arena permainan disusun dari 3 jenis bangun datar, persegi, segitiga, dan setengah lingkaran. Selain pada arena, unsur-unsur geometri bidang juga terlihat pada katuk atau gaconya gitu, alat lempar dalam permainan dampu bulan yang biasanya dibuat dari pecahan genteng atau keramik. Nah, biasanya bentuk dasar katuk ini tuh menyerupai bangun datar geometri. Kalian bisa lihat ya, biasanya tuh kalau nggak lingkaran, terus persegi panjang, tergantung pada bahan dari si pembuatnya gitu. Atau bisa segitiga juga gitu. Nah, keberadaan berbagai bentuk ini menunjukkan konsep dasar geometri bidang, di mana setiap bentuk memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya sisi lengkung pada lingkaran dan sisi sejajar pada sudut siku-siku di persegi panjang gitu. Untuk unsur matematika selanjutnya akan disampaikan oleh Alia Safia. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Jadi unsur selanjutnya unsur atau matematika yang terdapat di dampu bulan itu ada hubungan antar sudut. Nah, pada gambar di samping itu memperlihatkan bahwa ada beberapa persegi yang saling berpotongan. Nah, setiap persegi itu memuat relasi antar sudut yang merupakan bagian dari etnomatematika dalam permainan tradisional seperti dampu bulan. Nah, analisis ini mengungkapkan adanya berbagai jenis sudut, terutama ketika arena menggunakan bangun datar persegi. Nah, secara geometris, setiap persegi memiliki 4 sudut yang besarnya identik, yaitu 90 derajat. Inilah karakteristik fundamental bangun datar persegi yang menunjukkan simetri dan kestabilan bentuk. Lalu selanjutnya itu, ketika dua persegi saling berpotongan di bagian tengah, nah akan terbentuk sudut-sudut bertolak belakang pada titik perpotongan diagonal. Nah, sudut bertolak belakang adalah pasangan sudut yang saling berhadapan dan memiliki besar sudut yang sama ketika dua garis berpotongan. Nah, selain itu, pada titik pertemuan antara sisi persegi kecil dengan diagonal dari persegi besar akan terbentuk sudut-sudut berpelurus, yaitu dua sudut yang berada pada garis lurus dan jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, hubungan ini mencerminkan prinsip dasar dalam teori sudut yang sangat penting dalam pembelajaran geometri. Nah, selain itu, dalam struktur arena dampu bulan itu terdiri atas beberapa persegi sejajar yang dipotong oleh garis diagonal atau lintasan transversal yang dapat diamati keberadaan sudut berseragam dalam sudut-sudut yang berada di sisi berlawanan dari garis transversal dan terletak di antara dua garis sejajar. Unsur selanjutnya yaitu ada jaring-jaring. Nah, pada gambar jaring-jaring ini merepresentasikan jaring-jaring kubus yang terlihat dari susunan kotak-kotak pada arena permainan. Nah, jaring-jaring ini terdiri dari 7 kotak yang tertata rapi, menyerupai pola jaring-jaring bangun uang kubus. Nah, setiap kotak melambangkan satu sisi kubus yang jika dilipat dalam ruang akan membentuk bangun 3 dimensi. Nah, pola ini bukan cuma memperlihatkan pemahaman tentang struktur permukaan bidang datar, nah, tapi juga mengenalkan konsep perubahan dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi secara visual dan pemikiran. Nah, selanjutnya pola jaring-jaring ini ditunjukkan pada gambar yang sebelumnya itu menjadi contoh nyata bagaimana permainan tradisional dapat mengandung nilai edukatif, khususnya dalam pembelajaran geometri ruang. Nah, siswa yang terlibat dalam permainan ini secara tidak langsung dapat memperoleh pemahaman tentang hubungan antar sisi, keteraturan bentuk, dan kontribusi bangun ruang. Nah, sehingga memperkuat keterampilan visualisasi spasial. Nah, oleh karena itu, arena dampu bulan dapat dimanfaatkan
sebagai media kontekstual untuk mengenalkan konsep jaring-jaring kubus dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan dan berbasis budaya lokal. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, Dea. Kepada Dea dipersilahkan. Baik, lalu selanjutnya ada konsep refleksi. Gambar 5 atau gambar yang di sebelah kiri itu memperlihatkan adanya elemen refleksi atau pencerminan dalam tata letak arena permainan dari lampu bulan tersebut. Garis putus-putus yang berwarna biru yang membelah arena menjadi dua menandakan adanya sumbu simetris secara vertikal. Di sisi kiri gambar terlihat bahwa susunan kotak-kotak memiliki bentuk yang simetris terhadap garis tengah tersebut. Bagian kiri dan kanan sumbu memiliki ukuran serta rupa yang identik namun saling berlawanan arah. Ini mencerminkan prinsip dasar refleksi dalam geometri di mana bayangan suatu objek terhadap garis cermin akan menghasilkan objek yang identik dan memiliki jarak yang sama. Konsep refleksi ini menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran geometri karena mencakup pemahaman tentang simetri transformasi dan kesetangkupan atau kongruensi bentuk. Melalui pengamatan terhadap arena permainan lampu bulan, peserta didik dapat memperoleh pemahaman konkret mengenai sifat refleksi dalam konteks budaya lokal, sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Selain bentuk geometri, permainan ini juga melibatkan konsep bilangan serta urutannya. Setiap kotak biasanya akan diberikan nomor dan pemain harus mengikuti urutan kotak dengan tepat, satu melompat dan melempar dampu. Kesalahan dalam urutan akan menyebabkan kegagalan dan giliran berpindah. Ini melatih pemahaman anak tentang bilangan cacah, urutan logis, serta strategi berpikir sistematis. Pemain juga akan menghadapi peluang dan risiko di mana mereka harus memperkirakan kekuatan lemparan dan langkah lompatan dengan cermat agar tidak terkena penalti. Bahkan, kemampuan perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan muncul dalam setiap giliran bermain, yang semuanya merupakan bagian penting dalam pembelajaran matematika. Jadi, kesimpulannya, permainan lampu bulan dalam tradisi Betawi bukan hanya sekedar warisan budaya atau hiburan masa kecil, tetapi juga merupakan wahana edukatif yang kaya akan nilai. Ia menyatukan unsur budaya sosial dan pembelajaran matematika dalam satu kegiatan menyenangkan. Oleh karena itu, sudah semestinya permainan tradisional seperti lampu bulan diberi tempat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendekatan pembelajaran berbasis budaya lokal. Mengintegrasikan permainan ini dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar juga dapat memperkuat keterhubungan antara pengetahuan abstrak dan pengalaman konkret. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya memahami konsep matematika secara kognitif, tetapi juga mengapresiasi nilai-nilai luhur dari warisan budaya hingga kini. Ya,